Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Kembali mari kita memulai akhir pekan kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita di kitab Daniel pasal 10 sampai pasal 11 ayat 1. Pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku lalu kulihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang dikilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku, lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba Tuanku ini, dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku, dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan, dan berkata, Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, Berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka kecuali Mikael, pemimpinmu itu. Seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius, orang Media itu. Tirakat. Hampir semua daerah, khususnya yang ada di Jawa, semalam mengadakan malam tirakatan. Yang kita kerjakan semalam adalah acara bersama dengan masyarakat sekitar kita untuk menyambut hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia yang kita rayakan hari ini. Arti dari kata tirakat adalah berpuasa, berpantang, berdoa, atau mengasah kerohanian. Dalam bacaan kita, Daniel melakukan tirakat.
oleh karena rasa prihatinnya atas penglihatan yang ia terima. Ia berdoa dan berpuasa 3 minggu lamanya untuk memohon hikmat Allah sehingga diberi pengertian atas penglihatan itu. Kita melihat apa yang Daniel lakukan membuahkan hasil, karena pada akhirnya Daniel memahami penglihatan itu. Setelah disingkapkan kepada Daniel segala makna penglihatan itu, Daniel menundukkan diri, bahkan menahan diri untuk berkata-kata kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Daniel merupakan sikap merendahkan diri atas karunia hikmat yang ia terima. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dari sini mari kita belajar 2 hal. Pertama, tentang tirakat. Ini merupakan bukti atas rasa prihatin kita yang perlu kita lakukan, khususnya ketika kita memohon pengertian dari Tuhan untuk sesuatu yang tidak kita pahami. Secara sederhana, ketika kita membaca firman Tuhan pun, kita berdoa agar diberi pemahaman yang benar. Sama halnya untuk sesuatu yang terjadi dan tidak kita mengerti, kita perlu pertolongan Tuhan agar diberikan hikmat serta pengertian itu. Maka kita perlu berdoa, bahkan jika perlu sampai dengan berpuasa. Tirakat dalam hal ini juga bisa menolong kita untuk mengasah kerohanian kita, sehingga kita lebih dekat dan lebih peka pada suara maupun pimpinan Tuhan. Kedua, ketika Tuhan sudah singkapkan apa yang perlu kita pahami melalui hikmat-Nya, tetaplah rendah hati, baik di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Kecenderungan kita manusia, semakin banyak tahu, semakin merasa perlu dihormati. Namun dari Daniel kita belajar agar kita tetap rendah hati. Hikmat dan pengertian adalah anugerah Tuhan, semata-mata karena kita beroleh kasih-Nya. Maka jangan sampai kita menjadi arogan hingga lupa diri ketika Tuhan memberikan hikmat dan pengertian kepada kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di akhir pekan ini kami diingatkan melalui firman-Mu agar kami terus berusaha hidup dekat dengan Tuhan, bahkan mengandalkan Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, agar di tengah segala sesuatu yang tidak kami pahami, kami terus memohon hikmat pengertian Tuhan. Dan tolong kami agar kami dimampukan dan memiliki kemauan untuk melakukan latihan rohani yang Daniel kerjakan. Dan tolong kami agar kami tetap memiliki kerendahan hati di tengah banyaknya anugerah, penyertaan berkat Tuhan, bahkan hikmat pengertian yang Tuhan berikan. Kami menyerahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Mohon kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.